Pak Anies, selamat jalan, terima kasih. Anda telah banyak berbuat untuk Jakarta, dan kami berharap Anda di masa-masa ke depan berbuat untuk Indonesia. Jika rakyat berkehendak dan Tuhan memihak, tentu tidak ada yang bisa menghambatnya. Kum fayakun, maka jadi dan jadilah. Selamat jalan Pak Anies, terima kasih sebagai warga Jakarta atas semua kiprahmu, atas semua pengabdianmu, atas semua perhatianmu. Insya Allah tidak ada yang ketukar. Yang baik akan tercatat di hati sanubari, dan itu akan menggumpal menjadi doa-doa yang akan disampaikan ke atas sana, dan insya Allah dijabah. Ketemu lagi kita di channel yang belum dimajinasi rumah gratis nggak bayar. Subscribe. Halo, assalamualaikum teman-teman. Besok tanggal 16 Oktober Pak Anies Baswedan akan mengakhiri masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI. Tentu sebagai manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Tetapi kita harus berkata jujur bahwa selama pemerintahan Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta, Jakarta banyak berubah. Tidak terlalu sulit bagi kita untuk menilainya. Pertama, mari lihat perolehan puluhan award dari pihak eksternal, baik dalam maupun luar negeri, yang diberikan kepada Pemda DKI atas pencapaian sesuatu hal. Yang kedua, dari sisi laporan keuangan, 5 tahun kepemimpinan Pak Anies Baswedan, BPK memberikan pernyataan atau pendapat wajar tanpa pengecualian. Ini adalah pendapat yang pemuncaknya dalam financial statement, bahwa segala hal yang mencakup apapun di dalam laporan keuangan tersebut jelas secara akuntansi bisa dipertanggungjawabkan. Apa sebenarnya komparatif advantage dari Pak Anies Baswedan ini? Berdasarkan penilaian Bank Kica, yang menjadi keunggulan dari Pak Anies adalah pemahamannya akan tugas pokok dari negara. Pada intinya, negara didirikan untuk melakukan apa yang disebut dengan distribusi keadilan sosial. Itulah yang sangat dipahami oleh Pak Anies. Sehingga apapun yang Pak Anies lakukan, ujung dari kegiatannya, ujung dari kebijakannya adalah dengan dimulai dari pertanyaan, apakah proyek ini, apakah kebijakan ini wujudnya nantinya akan menjadi bagian dari distribusi keadilan sosial. Mari kita lihat contoh. Di zaman Orde Baru, dengan alasan kemanusiaan, padahal di belakangnya adalah keindahan mata dari beberapa gelintir orang atau kelompok orang, becak dilarang beroperasi di Jakarta. Tapi di zamannya Pak Anies, tentu dengan pembatasan daerah operasi, karena setiap orang berhak atas penghidupan yang layak dan dia berhak untuk mengupayakannya, Pak Anies memberi kesempatan kepada orang-orang yang ingin berusaha atau mencari penghidupan dari menarik becak di daerah-daerah tertentu. Dan itu mendapat penghargaan yang luar biasa dari para abang becak. Lalu yang kedua, atas nama mengatasi kemacetan, maka di daerah Sudirman Tamrin dilarang motor berjalan. Pak Anies merubah peraturan ini karena Pak Anies paham sekali bahwa motor dilarang ke sana hanya sekadar untuk mengalihkan permasalahan, dan itu menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena di Sudirman Tamrin ada banyak perkantoran, ada banyak orang-orang yang membutuhkan katakanlah sarana pengangkutan ke sana, lalu di siang hari mungkin untuk sarapannya, untuk kopi dan segala macam. Dengan dilarangnya motor di Sudirman Tamrin, ada rumah tangga yang selama ini menyediakan makanan dan segala macamnya terhalang kesempatannya untuk mengakses pasar orang-orang perkantoran di Sudirman sana. Jadi Pak Anies sangat komprehensif melihat satu permasalahan, dan itu harus diselesaikan secara komprehensif juga. Tidak cukup hanya satu kebijakan dilakukan, padahal sebenarnya itu bukan menyelesaikan masalah, tetapi itu mengalihkan masalah. Lalu mari kita lihat, Pak Anies juga mengizinkan para orang-orang di lingkungannya, dimanapun di Jakarta ini, untuk berusaha. Tentu dengan memperhatikan ketertiban dan segala macam. Yang padahal sebelumnya ada zonanisasi tempat-tempat yang bisa dilakukan untuk melakukan katakanlah perdagangan dan segala macam. Berbungkus ketertiban, padahal di belakangnya adalah barangkali saja kepentingan dari pengusaha-pengusaha besar yang punya tempat-tempat seperti minimarket. Sehingga dengan menutup atas nama ketertiban, orang-orang akan belanja ke minimarket. Nah, di zamannya Pak Anies, orang bisa berusaha di rumah, tentu dengan menjaga ketertiban. Itulah yang Bang Kica lihat, keunggulan komparatif, keunggulan luar biasa dari Pak Anies, mampu melihat negara ini semata-mata didirikan untuk distribusi keadilan sosial, sehingga apapun kebijakan yang diambil, apapun tindakan yang diambil, harus ujungnya dengan memulainya dengan pertanyaan,
apakah kebijakan ini, apakah tindakan ini ujungnya adalah mendistribusikan keadilan sosial. Pak Anies, selamat jalan, terima kasih. Anda telah banyak berbuat untuk Jakarta, dan kami berharap Anda di masa-masa ke depan berbuat untuk Indonesia. Jika rakyat berkehendak dan Tuhan memihak, tentu tidak ada yang bisa menghambatnya. Kum fayakun, maka jadi dan jadilah. Selamat jalan Pak Anies, terima kasih sebagai warga Jakarta atas semua kiprahmu, atas semua pengabdianmu, atas semua perhatianmu. Insya Allah tidak ada yang ketukar. Yang baik akan tercatat di hati sanubari, dan itu akan menggumpal menjadi doa-doa yang akan disampaikan ke atas sana, dan insya Allah dijabah. 2024 kami berdoa semoga Bapak menjadi pemimpin kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.